Silakan untuk mempresentasikan judul aktualisasinya, kemudian menunjukkan bukti-bukti fisik berupa foto dan video, dan kesimpulan saran. Kami persilakan Ibu Tia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Penguji, mohon izin Pak, saya sebutkan namanya Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, kemudian Bapak Coach, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, dan kepada Bapak Mentor, Bapak Ghazali SKM. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ristia Friskila dari Angkatan 20. Saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya. Izin share screen Pak ya. Iya, silakan. Cynthia. Ini. Saya juga tidak terlalu tahu Pak. Muncul sendiri. This meeting going recorded. Ya, silakan Bu Tia. Ya, baik. Judul laporan aktualisasi yaitu percepatan pencarian berkas rekam medis di UPT RSUD Undata Palu. Rancangan aktualisasinya, isu yang diangkat keterlambatan pencarian berkas rekam medis di UPT RSUD Undata Palu, kemudian gagasannya yaitu percepatan pencarian berkas rekam medis di UPT RSUD Undata Palu. Dalam melaksanakan laporan aktualisasi, saya ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu meminta izin dengan atasan dan melakukan konsultasi dengan penanggung jawab loket. Terdapat 4 tahapan kegiatan. Kemudian bukti dokumentasinya yang pertama yaitu melapor kepada Kepala Seksi Rekam Medis, kemudian menyiapkan konsep dasar aktualisasi, dan yang ketiga menyiapkan konsep dasar aktualisasi juga, kemudian meminta saran dan bimbingan terhadap rancangan kegiatan, kemudian konsultasi dengan penanggung jawab loket. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat katalog tentang roll OPEC. Ada 3 tahapan kegiatan dengan bukti fisik. Yang pertama, mencari referensi jenis-jenis roll OPEC beserta harganya. Kemudian setelah mendapatkan referensi, saya mendesain katalognya. Setelah selesai didesain, katalognya dicetak. Kemudian ini merupakan gambar dari katalog dan isi katalog. Kemudian saya memberikan dan menjelaskan isi katalog kepada atasan saya. Kemudian kegiatan yang ketiga, yaitu membuat kode warna. Di sini juga ada 3 tahapan kegiatan. Bukti fisik yang pertama, mencari referensi kode warna dan jenis kertas yang akan digunakan untuk membuat kode warna. Kemudian mendesain kode warna, mencetak kode warna. Ini merupakan kode warna yang telah dicetak, kemudian memperlihatkan dan memberikan kode warna yang sudah dicetak kepada atasan. Kemudian pada kegiatan yang keempat, yaitu sosialisasi cara pemasangan dan penggunaan kode warna. Di sini saya ada 5 tahapan kegiatan. Kemudian bukti fisiknya yang pertama, saya mempersiapkan alat dan bahan sosialisasi berupa berkas rekam medis dan juga kertas kode warna yang sudah digunting. Kemudian melapor kepada penanggung jawab loket, mengumpulkan petugas rekam medis terkait untuk mendengarkan proses sosialisasi, kemudian melaksanakan sosialisasi tentang kode warna, dan petugas rekam medis terkait sudah belajar cara untuk memasang kode warna. Kemudian kegiatan yang kelima ada 4 tahapan kegiatan, yaitu mengoptimalisasikan kegunaan tracer. Bukti fisiknya yang pertama melapor kepada penanggung jawab loket, kemudian menjelaskan kegunaan tracer kepada petugas rekam medis, membuat tempat tracer. Kemudian ini adalah contoh tempat tracer yang akan digunakan. Kemudian saya memasang tracer di lemari penyimpanan sebagai bukti untuk melacak berkas rekam medis yang keluar atau yang dipinjam oleh perawat atau mahasiswa. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan yaitu dari seluruh kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan presentasi 100%, dengan hasil dapat menerapkan nilai-nilai dasar PNS, serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan baik melalui setiap kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan aktualisasi di unit kerja. Rencana tindak lanjut yang pertama, menyarankan kepada Kepala Seksi Rekam Medis untuk penambahan lemari penyimpanan atau roll OPEC jika ruangan rekam medis sudah memadai.
Kemudian yang kedua, melanjutkan penggunaan kode warna pada berkas rekam medis agar lebih mudah untuk menemukan jika ada berkas rekam medis yang salah sisip pada lemari penyimpanan berkas rekam medis. Kemudian yang ketiga, membuat lebih banyak tempat tracer agar memudahkan dalam melacak keberadaan berkas rekam medis yang keluar atau sedang dipinjam. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien rawat jalan di UPT RSUD Undata. Baik, sekian dan terima kasih presentasi saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Coach Pak Yamin. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Videonya dijelaskan di pembahasan ya? Iya, Pak. Video. Videonya saya tampilkan, Pak. Berapa menit? Videonya hampir 2 menit, Pak. 1 menit Oh lebih. ya, silakan. Oke, baik. Keluar dulu ini. Stop dulu. Oh, maaf, Pak. Lagi loading. Oh ya, ya sudah kalau anu. Oke, yang penting ada di linknya ditaruh di pembahasan kan Bu Iris Iya, ya? ada, Pak. Oke, ya udah Kak, daripada loadingnya lama. Iya, Pak, loading. Iya, oke. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Ristia menunjukkan bukti fisik berupa foto dan link video. Berikut kami persilakan Pak Mentor, Pak Ghazali untuk memberikan penguatan di dalam pelaksanaan aktualisasi dan rencana tindak lanjutnya. Kami persilakan Bapak. Di unmute dulu Pak suaranya. Suaranya belum didengar Pak. Ibu Tia dekat situ enggak? Sudah oke. Iya, sudah iya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Coach, dan lain-lain. Sedikit gambaran saya mentornya dari Ibu Ristia, sedikit gambaran saya berikan kepada bapak-bapak bahwa tupoksi Ibu Ristia itu di bagian rekam medik. Jadi gambaran rekam medik untuk di Rumah Sakit Undata itu yaitu ada 2, untuk rawat jalan dan rawat inap. Jadi rawat jalan itu tugasnya yang kalau bahasa yang setiap harinya itu di loket pendaftaran. Jadi itulah tupoksi Ibu Ristia setiap hari di rumah sakit. Jadi segala yang rekam medik itu status yang ada di rekam medik, bila mana pasien mendaftar di loket, itulah yang terjadi biasa keterlambatan pencarian. Karena selama ini juga bukan setiap hari pencariannya terlambat. Kadang-kadang terlalu banyak pasien, jadi pasien sudah ngamuk, sudah minta cepat, jadi itu yang kadang terlambat di petugas-petugas ini. Dan ini tim, bukan cuma Ibu Ristia sendiri. Ibu Ristia bagian depan yang untuk IT-nya setelah dilaporkan mencarilah berkas rekam medik yang disimpan di belakang, ruangan ini. Dan status rekam medik akan dibawa ke poliklinik untuk diperiksa oleh dokter di sana, dan setelah jam 2 status rekam medik itu akan kembali ke ruangan rekam medik untuk kita simpan. Itu kadang yang
kadang kita kehilangan, kadang tercecer. Jadi pas besoknya pasien untuk mencari mendaftar untuk pengobatan, maksudnya keterceceran dari berkas-berkas ini menghambat pasien-pasien mendaftar lain. Jadi dengan adanya Ibu Pristia mengangkat permasalahan percepatan pencarian berkas rekam medis surat data supaya ini akan kami tingkatkan, bukan berarti setiap hari terlambat. Maksudnya tupoksi ini akan kami tingkatkan untuk selanjutnya. Saya rasa gambarannya itu saja dari saya sebagai mentor di Ibu Ristia di Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Terima kasih Pak Ghazali atas penguatan aktualisasinya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Ristia dengan dukungan Bapak tentunya di dalam kerja sehari-harinya. Makasih banyak, dan berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Rian selaku penguji untuk memberikan penguatan di dalam aktualisasi Ibu Ristia. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang kami hormati Pak Dr. Yamin sebagai coach, sebagai koordinator Wida Suara. Selanjutnya yang kami hormati Pak Ghazali sebagai mentor. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir kembali di seminar aktualisasi. Bertemu lagi, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Pak Ghazali. Mudah-mudahan Pak Ghazali dan tim sehat semua. Ya, itu harapan kita semua Pak. Amin. COVID. Iya, maksudnya katanya COVID lagi meningkat lagi sekarang ini. Iya. Baik, selanjutnya begitu. Ibu Ristia Frisila. Ini luar biasa namanya. Sekali. Ibu, saya panggilnya siapa ini? Ibu Tia saja Pak. Siapa? Tia. Oke, baik Ibu Tia. Baik Ibu Tia. Terima kasih banyak sudah melaporkan dengan baik sekali hasil kegiatannya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi, bukan hanya mengenai kegiatan, tetapi mengenai nilai. Apakah nilai ini sudah diaktualisasikan atau belum? Yang pertama, kita mulai dari kegiatan. Apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya? Atau ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan? Sudah semua Pak. Semua rancangan kegiatan kemarin sudah saya laksanakan dengan sebaik. Oke, baik. Artinya semua 100% dilaksanakan. Ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan atau tidak, Bu? Tidak ada, Pak. Sejauh ini semua mentor, teman ruangan semua mendukung, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian kita beralih ke kontribusi terhadap visi dan misi. Kemudian kalau punya nilai organisasi silahkan dikaitkan. Apakah kegiatan yang kita lakukan ini, Bu, secara keseluruhan, secara singkat nanti Ibu sampaikan ke kami, punya keterkaitan tidak terhadap kontribusinya terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasi? Baik Pak, kalau secara visi misi daerah, itu kan kalau berkas rekam medisnya cepat ditemukan sehingga pasiennya cepat dilayani, itu sangat berpengaruh pada nilai-nilai organisasi juga. Karena jadinya Rumah Sakit Undata itu bisa memberikan pelayanan yang baik dan masyarakat juga menjadi puas akan pelayanan yang diberikan. Kami juga bisa memberikan pelayanan publik yang baik sehingga kedepannya tidak ada lagi pasien yang protes atau marah-marah karena lambat dilayani. Seperti itu Pak. Meningkatkan mutu pelayanan Pak. Selanjutnya tadi mengenai kegiatan, sekarang mengenai aktualisasi nilai. Apakah aktualisasi nilai ini memberikan manfaat tidak? Baik itu lingkungan kerja atau bahkan bagi rumah sakit secara keseluruhan. Punya manfaat tidak, Bu? Ada, Pak. Apa manfaatnya? Kalau manfaatnya seperti yang saya jelaskan tadi, kan selama ini kalau lambat itu pencarian berkas rekam medis, pasiennya bisa datang marah-marah. Kalau agak cepat, pasiennya pasti agak berkurang yang datang protes ke kami, begitu seperti itu, Pak. Karena kami juga kalau pasiennya marah, kami tidak mungkin marah balikan, jadi kami agak lebih sedikit pasien yang datang marah-marah. Kemudian bagi rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan, Pak.
Oke, baik. Oh, saya kira kalau pasiennya marah, dimarah balik juga. Tidak, Tidak ya? tidak. Oke. Nah, masalahnya kan ini petugas kesehatan ini sudah rentan terhadap COVID-nya tinggi, masih dimarah-marah pasien lagi. Ini pasien kalau tiap mau berobat sini, berobat ke tempat lain saja. Tidak boleh dimarah begitu ya. Oke, baik. Bu Risti tadi sudah menjelaskan dengan baik mengenai kemanfaatan, mengenai kegiatan, mengenai kontribusi. Bu, ini sudah dilakukan pembimbingan dengan coach dan mentor? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu perlihatkan buktinya. Bukti lembar bimbingannya. Iya, sebentar, Pak ya. Jangan lama-lama, Bu. Ini, Pak. Ini Pak yang Rahmatnya rindu nanti kalau Ibu ngomong. ini ada lembar konsul dari coach, kemudian yang ini Tidak dari kelihatan, Bu. Bisa background-nya nonaktifkan dulu, Pak ya. dinonaktifkan dulu, betul. Baik, Pak. Ini yang dari coach, Oke. kemudian dari mentor. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Berikut yang ingin kami tanyakan, saya sudah melihat laporan Ibu Tia. Ya, Bu Pak. Tia, Ya, di Pak. dalam laporan itu sering sekali ada foto yang berulang. Foto yang berulang saya kurang tahu. Ibu kekurangan stok. Oh iya, begini Pak. Itu yang berulang itu, maaf Pak, itu yang berulang itu konsul sama penanggung jawab loket. Kebetulan Pak, penanggung jawab loket saya lagi cuti melahirkan Pak. Jadi saya cuma sempat ketemu beliau sekali, tapi saya sudah memaparkan semua kegiatan yang akan saya lakukan. Oh, makanya foto itu terus yang Iya Pak, ditampilkan. karena saya cuma bertemu beliau sekali. Setelah saya bertemu, berapa hari kemudiannya beliau cuti melahirkan 3 bulan. Jadi cuma sekali saya bertemu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian ada video juga, kami mengapresiasi sudah membuat video. Nanti disampaikan di linknya. Linknya mohon maaf nanti taruh juga di chat, tapi di chat pribadi saja. Di chat nanti sekaligus saya bisa lihat-lihat. Berikut di penutup, bagus sekali sudah penutupnya, dibuat poin per poin, hanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu harus konkret dan terukur. Dari 4 poin rencana tindak lanjut, mohon diganti untuk rencana tindak lanjut yang pertama dan yang terakhir, yang keempat. Buat rencana tindak lanjut itu, ini kan menyarankan kepada kepala seksi, tidak perlu rencana tindak lanjut, kita tidak menyampaikan saran ke siapapun. Yang kita lakukan rencana tindak lanjut adalah bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap OPD. Apa yang akan kita lakukan? Contohnya di RTL nomor 2 itu, melanjutkan penggunaan kode warna. Oh, itu betul, itu konkret dan terukur. Poin keempatnya juga ganti, meningkatkan mutu pelayanan. Meningkatkan mutu pelayanan itu kan besar. Ini mutu pelayanan apa? Butuh indikator-indikator lagi mengartikan mutu pelayanan. Langsung konkret saja, apa yang kita mau tingkatkan. Langsung jelas, dikonkretkan, dan supaya terukur kalimatnya. Oke, untuk rencana tindak lanjut saya kira cukup, dan rencana tindak lanjut menutup saran kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah melakukan aktualisasi nilai ini dengan luar biasa, kemudian mengimplementasikan kegiatan yang sudah direncanakan dan disepakati. Terima kasih banyak juga sudah membuat video. Tidak mudah membuat video, pasti butuh waktu, tenaga, sehingga membuat video yang baik. Berikut yang tidak kalah pentingnya, yaitu saya terima kasih banyak ke Pak Ghazali sebagai mentor. Mohon Pak Ghazali tetap memberikan bimbingan ke Ibu Tia dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari. Bu Tia, saya ingin menyampaikan ke Bu Tia bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Tempat beraktualisasi sebenarnya bukan di sini, tapi pada saat di tempat kerja bersama Pak Ghazali nantinya. Yang kita lakukan kurang lebih 2 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Oleh karena itu, harapan kami teman-teman, Ibu Ristia tetap
mengaktualisasikan nilai. Kalau kegiatan siapapun bisa lakukan, tapi kalau nilai saya kira belum tentu. Jadi kami mengingatkan kembali, ini tentang sopan santun terhadap atasan, ini tentang bisa bekerja sama dengan teman sejawat, ini tentang nasionalisme, ini tentang anti korupsi. Jadi ini tentang menjadi contoh, menjadi teladan di tempat kerja. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ghazali sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak Coach sudah memberikan bimbingan. Terima kasih banyak Pak Rahmat yang sudah memfasilitasi kita dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Coach. Oke. Terima kasih Pak Rian selaku penguji. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ghazali, Pak Mentor, yang bersedia mendampingi, hadir, dan selalu mendampingi dimulai dari sekarang tentunya di tempat kerja. Untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan kepada Pak Rian dari pagi hingga siang hari ini telah mensupport kegiatan ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Makasih Bu Tia atas upayanya sehingga tampil bagus, dan waktu saya kembalikan ke Pak Rian. Pak Rahmat, silakan. Terima kasih Pak Yamin selaku coach, dan terima kasih Pak Rian selaku penguji, dan terima kasih Pak Ghazali sudah mendampingi Ibu Ristia dalam pelaksanaan ujian seminar aktualisasi ini. Dan selamat kepada Ibu Ristia. Dengan berakhirnya ujian ini, maka seluruh sesi ujian telah selesai dan saya tutup, dan saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.